Itu korupsi apa lagi tuh beda? ASDP Pelabuhan Roro tuh yang boleh naik kendaraan tuh kalau misalnya menyeberang. Jumlah dia berapa beda? Ratusan triliun juga, hampir sama macam Pertamina oplosan nih. Lama-lama nih Pertamina nih dibeli sampai Petronas Malaysia nih beda. Jangan sampai lah nanti teruk netizen Indonesia tuh. Bagus lah beda, supaya Indonesia nih semakin maju, bebas korupsi. Tapi nanti kasihan kalau Petronas Malaysia tuh beli Pertamina Indonesia, nanti tak bisa korupsi lagi dia orang. Kau bayangkan aja beda, uang 193,7 triliun nih. Itu uang korupsi Pertamina oplosan kan? Kau bayangkan nih beda. Uang 193,7 triliun itu bisa dipakai untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta per 4 tahunnya. Kalau kita kalkulasikan beda, bisa sampai hampir 2 juta anak Indonesia nih bisa kuliah beda. Kalau misalnya anak Indonesia nih sampai 2 juta orang kuliah, nanti dia orang tak bisa korupsi dekat Pertamina, Ce. Sekarang nih lagi beda, ternyata korupsinya itu nggak hanya 193,7 triliun beda, tapi sampai 900 triliun dan sampai 1 kuadriliun beda. Burj Khalifa Dubai dibangun selama kurun waktu 2004 sampai dengan tahun 2009 dengan menghabiskan biaya 22,3 triliun. Korupsi BBM oplosan Pertamina Patraniaga selama kurun waktu 2008 sampai dengan 2023 menimbulkan kerugian negara hingga 1.183,8 triliun. Kalau ada kesempatan untuk korupsi, korupsilah. Rugi kalau enggak. Perkara dosa kan taubat bisa diampuni pas pergi umroh atau haji jalur cepat karena bayar mahal. Tapi korupsi Pertamina yang kali ini, Ce, tertutupi sama korupsi ASDP. Itu korupsi apa lagi tuh beda? ASDP Pelabuhan Roro tuh yang boleh naik kendaraan tuh kalau misalnya menyeberang. Jumlah dia berapa beda? Ratusan triliun juga, hampir sama macam Pertamina oplosan nih. Lama-lama nih Pertamina nih dibeli sampai Petronas Malaysia nih beda. Jangan sampai lah, Ce, nanti teruk netizen Indonesia tuh. Bagus lah beda, supaya Indonesia nih semakin maju, bebas korupsi. Tapi nanti kasihan kalau Petronas Malaysia tuh beli Pertamina Indonesia, nanti tak bisa korupsi lagi dia orang. Kau bayangkan aja beda, uang 193,7 triliun nih. Itu uang korupsi Pertamina oplosan kan? Kau bayangkan nih beda. Uang 193,7 triliun itu bisa dipakai untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta per 4 tahunnya. Kalau kita kalkulasikan beda, bisa sampai hampir 2 juta anak Indonesia nih bisa kuliah beda. Kalau misalnya anak Indonesia nih sampai 2 juta orang kuliah, nanti dia orang tak bisa korupsi dekat Pertamina, Ce. Sekarang nih lagi beda, ternyata korupsinya itu nggak hanya 193,7 triliun beda, tapi sampai 900 triliun dan sampai 1 kuadriliun beda. 1.000 triliun tuh berarti, Ce. 1.000 triliun ku tahu tak, Ce, bisa buat apa aja dekat Indonesia nih? Untuk korupsi. Ya kalau misalnya tak dikorupsi maksud aku. Untuk apa? Listrik gratis untuk rumah tangga sama industri selama 2 tahun di Indonesia. 1.000 triliun pun kalau kita beli pisang goreng, kita boleh ekspor ke Singapura, Malaysia. 1.000 triliun nih kalau tak dikorupsi bisa bayar 12% hutang negara Indonesia, Ce. Tapi kan sekarang 1.000 triliun ini dikorupsi beda. Ini baru satu BUMN, belum BUMN yang lain. 1.000 triliun nih kalau nggak dikorupsi bisa makan gratis selama 2 tahun 3 bulan, Ce. Tapi kan sekarang buktinya dikorupsi. Banyak rakyat Indonesia nih yang kecewa sama Pertamax sampai mereka nih isi bensin di SPBU swasta. 1.000 triliun nih kalau nggak dikorupsi bisa beli 714 unit pesawat Boeing. Tapi kan fakta dan nyatanya sudah dikorupsi beda. Nih korupsinya ini bukan hanya satu orang nih beda, sampai ada berkomplotan beda. Dan udah lama. 1.000 triliun kalau nggak dikorupsi bisa bangun IKN 2 kali, Ce, di Indonesia. Lah sekarang nak bangun IKN aja terhambat banyak hal beda. Sebab banyak kekurangan uang dan segala macamnya. 1.000 triliun tuh kalau tak dikorupsi bisa bayar PTN, Ce, UKT mahasiswa sampai 12 tahun. Dan nyatanya kan korupsi ini banyak merugikan dunia pendidikan di Indonesia. 1.000 triliun nih pun kalau misalnya tak dikorupsi kita bisa dapat Pertalite tuh gratis selama 3 tahun 4 bulan dekat seluruh Indonesia. Tapi faktanya beda, tak pernah kan masyarakat Indonesia nih beli bensin di Pertamina Indonesia itu ngutang beda. 1.000 triliun nih pun kalau misalnya nggak dikorupsi bisa kita bangun MRT dari Jakarta ke Malang. Tak bisa bangun MRT dari Jakarta ke Tanjung Pinang beda, karena Singapura ada bangun dulu MRT-nya. Tinggal menghubungkan aja nih MRT dari Tanjung Pinang ke Singapura. Tapi tadi kau cakap Jakarta Tanjung Pinang. Jakarta Tanjung Pinang bangun MRT, Singapura Tanjung Pinang bangun MRT. 1.000 triliun nih pun kalau misalnya nggak dikorupsi, masyarakat yang ada di Indonesia, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia nih bisa dapat setiap bulannya 13,2 juta
rupiah, Ce. Orang Indonesia tuh mentalnya nih tak lemah, beda. Tak perlu di orang yang kayak gini. Orang Indonesia tuh perlunya antri gas, antri sembako, antri air kaleng. Mental orang Indonesia nih udah kuat, beda. Dia tak perlu lah 13 juta rupiah tuh. Naikkan aja harga dolar semakin tinggi ya, semakin kuat lah orang Indonesia. Tapi Ce, ini baru korupsi Pertamina yang sampai 1.000 triliun. Kayak mana kalau misalnya kita gabungkan sama korupsi-korupsi yang lain? Makanya waktu aku dengar ada korupsi pembangunan pemancaran BTS tuh, itu kan cuma 8 triliun. Tengok nih, sampai ribuan triliun. Indonesia biasa aja. APBD Kota Tanjung Pinang tuh, Ce, kadang sampai 1 triliun, kadang pun tak sampai. APBD Kota Tanjung Pinang tuh kadang sampai, kadang tak sampai 1 triliun per tahun, Ce. Kalau APBD Tanjung Pinang nih 1 triliun 1 tahun, berarti kan perlu 1000 tahun untuk bisa sampai 1000 triliun. 1000 tahun lagi tuh kita masih hidup tak, Ce? Tak mungkin lah, beda. Tapi yang korupsi tak tahu lah aku. Tidur dulu, capek gue lihat negara ini. Bangunin gue di tahun 2050, kata Gold Winjan. Dijawab sama Agung TFN. Bisa lewat 2031 itu sudah pencapaian kok. Dijawab lagi sama Radit Edit. 2050 bakal nggak bisa bedain mana yang siang dan malam. Soalnya Indonesia udah gelap. Hey netizen Indonesia, kalian ini harus optimis. Harus siap mendengarkan berita korupsi Indonesia yang lebih tinggi. Budaya korupsi di Indonesia harus segera kita daftarkan ke UNESCO. Sebab inilah warisan dunia. Korang kalau korupsi di Singapura, Cina, Korea Utara, korang langsung tuh kena Kalau di Indonesia santai aja. Jadi mental Indonesia nih harus kuat. Kalau ada antri gas, antrilah secepatnya. Sembako mahal, santai. Kita makan angin aja. Minyak goreng langka, santai. Indonesia nih orang-orangnya kuat. Ingat, ini cuman ngambil dari satu korupsi aja. Bayangin kalau digabungin semua bisa 11-12 kita sama Dubai, kata Huda Al-Ghifari. Dijawab sama Just Smiling. Dubai cuma minyak kan bang? Indonesia punya semuanya bang. 11-12 kebesaran. Seharusnya Indo bisa 12/1 sama Dubai, bahkan lebih. Ingat omongan Pak Mahfud, satu aja celah korupsi ditutup, satu keluarga bisa dapat 20 juta. Hahaha. Orang Indonesia nih kuat-kuat semuanya. Jangankan berita korupsi, kapal selam aja dijadikan pempek. Kaya kan negara kita? Ya benar sekali, masih banyak loh SDA kita. Kenapa nggak bisa maju? Ya begitulah, semuanya dikorupsi, kata Dion Wahyu. Dijawab sama Dion Wahyu lagi, dia bilang belum terungkap semuanya, udah bikin nyesek kok. Makanya siapkan mental korang warga Indonesia, karena setiap harinya bakal ada berita korupsi. Slide terakhir, jangan sampai Mulyono tahu nanti dia minta buatin IKN lagi di daerah lain, kata Alfa Magda. Mulyono itu sekarang dia tuh titik-titik isi sendiri. Yang harus kalian lihat tuh Fufu Fafa yang semakin titik-titik isi sendiri. Buka industri baru supaya bisa bertambah jutaan loker, kata Yohanes A. Setiadi. Dijawab sama Wahyudi S. Masalahnya bukan di daerah mana, sementara lahan di komplek industri juga sekarang masih banyak yang kosong kok. Dijawab sama B10. Ormas tersenyum mendengar tempat industri baru. Orang mau buka usaha di Indonesia nih sebenarnya ada aja, cuma tak tahan, setor-setor ke ormas. Pantesan IKN seret duitnya di gondol Pertamina rupanya, kata Andreas. Dijawab sama Gazi, IKN mah emang beban negara, nggak ada urgensinya juga. Lebih penting yang disebutin di postingan ini. Dijawab sama Andri Panggabean, nggak ada urgensi. Jakarta emang sekarang masih sehat walafiat kah, katanya. Sekarang kan di Indonesia nih kita tahu lagi kekurangan duit sampai butuh efisiensi. Nah jadi sekarang IKN pun kena efisiensi. Cuma pungli yang tak kena efisiensi. Pungli masih menguasai dunia nyata ini. Makanya kita warga Indonesia harus segera daftarkan pungli ke UNESCO, karena pungli adalah warisan dunia. Itu kalau dibiayain kuliah 12 tahun di PTN benar-benar bakal dapat generasi emas, kata Fardianto. Dijawab sama Herianto, nampaknya Anda sangat kesal. Dijawab sama Ance Arindra, presidennya lebih milih untuk makan-makan bang. Dijawab lagi sama Amalia 72, kan dipilih rakyatnya juga yang pengen makan gratis. Kalau di Indonesia nih aku bilang kayaknya butuh 9 juta naga, karena kan sekarang nih baru 9 naga kan. 1 kuadriliun beliin ayang seblak selama 30 tahun WKWK, kata Riki Sinaga. Dijawab sama Moaldi Nagaran, jangankan 30 tahun, 7 turunan pun bisa itu. Dijawab lagi sama Riki Sinaga, kalau mau DM aja bro, takutnya nggak habis nanti. 1000 triliun nih, kok bisa bikin negara sebelah ekspor dan menguasai dunia. Beh, kita bisa kalahkan Dubai atau Kuwait ya kalau kayak gitu. Ada, gue menghayal terlalu tinggi sih. Ku menangis, langsung nyanyi, kata Eci Teresia. Sekarang kalau misalnya uang korupsi itu dikumpulin, Indonesia mau buat apa? Coba korang komen dekat bawah, aku nak tengok. Kalau cuman komentar buat sebelah, buat cireng, itu tuh komentar hal-hal yang sepele. Beli nasi padang pakai dadar berapa bungkus nih bisanya, kata Gal WP. Dijawab sama Sherin, bang janganlah sama-samain sama nasi padang. Dijawab lagi sama Rizal Alfa,
Sekota Padangnya bisa dibungkus kayaknya. Nah, kalau ide-ide yang kayak gini nih terlalu remeh. Kita bisa mikir yang lebih jauh lagi. Gimana sih? 1.000 triliun beda kan dari korupsi. Iya, habis itu kok nak buat macam mana? Pasti akan menemukan rekor-rekor baru, entah 10.000 triliun, entah 100 juta triliun. Baru seluruh dunia respect sama Indonesia. Kok bisa ya sebegitu enaknya korupsi di Indonesia? Ya enggak tahu kok tanya saya. Semenjak Pak Prabowo jadi presiden mendadak kasus korupsi terungkap semua, kata Galeri Lampu Bilet. Dijawab sama Helmi Kurnia 9. Tapi hukumnya lawak bang, yang 300 triliun aja kemarin cuma 20 tahun doang. Oh mana bisa hidup enak kayak gitu pula. Kok mau bilang kalau presiden sebelum Pak Prabowo ini melindungi korupsi? Ini nih netizen yang cakap bukan aku. Kita lihat aja beda. Korupsi di atas ribuan triliun ini apalagi.